Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minar rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'ala falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk bertemu di masjid yang kita cintai dan kita muliakan dalam rangka melaksanakan kegiatan sholat subuh secara berjamaah yang oleh para ulama ketika mereka susun fadilah-fadilah sholat berjamaah dan sholat berjamaah yang paling tinggi urutan fadilah, ternyata mereka sepakat bahwa fadilah tertinggi itu ada di hari Jumat. Ada 7 derajat tentang sholat berjamaah. Derajat yang paling tinggi tentu saja berjamaah pada sholat Jumat, karena pada sholat Jumat berjamaah menjadi salah satu syarat untuk sahnya Jumat. Makanya kata para ulama, di Jumat itu ada ketentuan mesti ada minimal 40 orang jamaah, dan yang kedua mesti berjamaah mesti tetap ada 40 sampai dengan selesai sholat, sehingga muncullah sebuah laghzun kata orang Arab, teka-teki kata orang Indonesia, puzzle kata orang Inggris, him kata orang Aceh. Himnya, ada orang yang sedang makan siang batal sholatnya karena ada yang kentut di masjid. Bayangkan, ada seorang yang makan siang di rumah, tetapi batal sholat orang yang makan siang ini hanya gara-gara ada yang kentut di masjid. Nyaredoh juga batu. Padahal zaman itu belum ada teknologi wifi, bluetooth dan lain sebagainya. Hanya transfer gentut sampai bronyo. Ternyata saat diberikan jawaban, mereka adalah jamaah salat Jumat yang berjumlah persis 40 orang, imam dan makmum 40 orang. Pada syarat Jumat itu berjamaah di rakaat pertama, rakaat yang kedua nggak masalah, nggak jamaah. Misalnya imam terlalu panjang baca ayatnya Al-Baqarah katakan, sedangkan makmum yang sholat Jumat ini ada kegiatan lain yang sudah dinanti-nanti, seperti mengejar penerbangan, keberangkatan dan lain sebagainya. Yang penting rakaat pertama dia berjamaah, melihat gelagat di rakaat kedua berpotensi panjang juga bacaan, maka dia boleh mufaraqah dari imam, tidak lagi ikut imam, selesaikan sholatnya sendiri-sendiri. Maka syarat pada Jumat berjamaah di rakaat pertama. Karena itulah orang yang terlambat datang ke masjid untuk sholat Jumat, bila masih masbuk sempat ikut satu rakaat dengan imam, sekurang-kurangnya sempat rukuk dengan imam di rakaat yang kedua, dia dapatkan sholat Jumat,
salam imam dia tambah 1 rakaat. Tapi masbuk yang tidak sempat 1 rakaat dengan imam, dia sampai ke masjid takbiratul ihram ketika imam sudah i'tidal rakaat kedua, dia tidak dapatkan sholat Jumat. Niatnya tetap niat sholat Jumat, usalli fardal jumu'ati raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala, tetapi setelah salam imam dia wajib menyempurnakan sholat duhur yang 4 rakaat. Niatnya Jumat 2, prakteknya duhur 4. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pertama berjamaah di rakaat pertama dengan imam, karena beliau tidak dapat 1 rakaat pun. Maka pada teka-teki itu terjawab, yang sholat Jumat itu tepat 40 orang jumlahnya, imam 1 orang dengan 39 orang makmum. Rakaat pertama semuanya berjamaah, rakaat yang kedua mufaraqah. Ada yang cepat selesai, ada yang lama selesai. Syarat sahnya Jumat tersebut harus semuanya selesai sampai dengan salam dan selamat. Nah, jadi karena ada yang cepat dan ada yang lambat, yang cepat ini begitu selesai salam pulang ke rumah makan siang. Ketika sedang makan siang, tinggal 1 orang di masjid sedang duduk tasyahud akhir, jemaah yang terakhir, belum sempat salam keluar kentut, batal sholatnya. Berarti berapa orang yang sholat Jumat? 39 orang, tidak sah Jumat. Maka yang sedang makan siang di rumah batal sholat hanya gara-gara ada yang kentut di masjid. Itu him para ulama, laghzun, puzzle ataupun teka-teki. Makanya berjamaah pada Jumat adalah syarat, sehingga urutan sholat jamaah yang paling utama adalah sholat Jumat. Kecewalah ibu-ibu, para wanita, karena mereka tidak wajib menghadiri sholat Jumat. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Hanya saja orang perempuan tidak dihitung sebagai ahli Jumat. Bila sepakat semua orang perempuan hari ini masuk masjid dari depan sampai belakang, apakah khatibnya laki-laki atau khatibnya perempuan, tetap tidak sah Jumat. Kenapa? Mereka bukan ahli Jumat. Tetapi bukan berarti tidak sah sholat Jumat, tetap sah. Umpamanya hari ini ibu-ibu datang sholat Jumat, sah Jumatnya, maka sah sholat ibu-ibu tersebut dan tidak wajib lagi sholat duhur karena sudah selesai kewajiban. Dan hari ini sejak 20-30 tahun terakhir di Arab itu mulai marak orang perempuan menghadiri sholat Jumat. Maka masjid-masjid yang berlantai 2, biasanya lantai 1 untuk laki-laki yang sholat berjamaah, lantai 2 untuk jamaah perempuan. Di tempat kita kalau ada 2 lantai masjid, lantai pertama untuk orang laki-laki dewasa, lantai kedua untuk anak-anak atau orang laki dewasa yang kekanak-kanakan, yang kira-kira ketika khutbah berlangsung jibgahba, itu bedanya tempat kita. Jadi tidak memfasilitasi untuk orang perempuan sholat berjamaah, harusnya dimulai. Tapi kalau dari masjid kita dimulai, nanti ada tuduhan lagi, ini jika wahabi lah mau ya. Nanti saya akan melain macam ke wahabi ya. Tapi nggak masalah, yang ceramah hari ini aswabi ya. Itu yang pertama. Urutan adalah sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Maka yang kita kerjakan hari ini itu adalah urutan nomor 2 dari silsilah sholat berjamaah. Itu nomor 2. Maka pada subuh Jumat itu ada sebuah karakteristik dari subuh-subuh yang lain, yaitu para ulama menyatakan tidak boleh di dalam sholat, dalam praktek sholat, orang yang sholat itu imam ataupun munfarid. Munfarid itu orang yang sholat sendiri, untuk sengaja meniatkan sujud tilawah. Tidak boleh secara sengaja sujud tilawah, kecuali pada sholat subuh hari Jumat dengan membaca surat As-Sajadah sebagaimana tadi dipraktekkan oleh imam. Jadi kalau kita ingin mengajak untuk mengajarkan masyarakat dan jamaah tentang sujud tilawah, tidak mungkin dilakukan kecuali pada subuh hari Jumat. Kalau pada sholat yang lain
maghrib, asar atau subuh hari-hari yang lain sengaja oleh imam merencanakan, biarlah saya baca surat sajadah supaya nanti bisa praktek sujud tilawah. Kalau sengaja meniatkan demikian, dari awal sudah batal sholat, maka tidak bisa sujud tilawah itu disengaja. Tetapi kebetulan ketemu ayat yang ada sujud tilawah, maka disunatkan sujud. Kepada siapa? Yang pertama kepada imam, dan yang kedua kepada munfarid, orang yang sholat sendiri. Sedangkan makmum, sujud tilawah kalau bukan wajib haram. Kapan wajib? Kalau imam sujud. Kapan haram? Kalau imam tidak sujud. Jadi nggak bisa kita pada sujud tilawah itu sok-sok malim sendiri. Nah, imam tidak sujud, nyuka bangai imum be bangai ke, nah, maka sujudlah dia, batal sholat. Kenapa? Li fakhsyit takhalluf, karena perbedaan yang sangat kentara antara imam dengan makmum. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbaru, kalau imamnya bertakbir maka bertakbir kalian. Sampai fa idza sajada fasjudu, kalau imamnya sujud maka sujudlah kalian. Jadi kalau imam sujud tilawah, makmum nggak ada pilihan. Anjir tajak petungang-tungang roh, mana banyak je imam pakai angkengkan ke, tetap wajib ikut. Itu hak prerogatif imam. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa ada komunitas sholat subuh berjamaah di hari Jumat yang mempopulerkan kembali sujud tilawah. Itu dimulai kalau nggak salah dari Banda Aceh dulu, ada namanya Jumat Barokah. Ini ada Bang Samsul ini, beliau ini sebagai direngkotnya Jumat Barokah. Jadi saya ingat pertama kali diundang menyampaikan tausiah pada subuh Jumat Barokah di Masjid Al-Hashimiyah di Rukoh, Darussalam. Dari atas mimbar langsung saya gugat, Jumat Barokah, Jumat nyoke saya katakan. Maka berubahlah dari Jumat Barokah menjadi Jumat Berkah. Intinya galak hat Jawa-Jawa tangen Barokah, umroh, mahram, Ramadan. Enggak ada o di dalam bahasa Arab. Coba lihat di buku Iqra itu. Yang ada hanya ada a, i, u. Baris fathah itu vokal a, baris dhammah vokal u, baris kasrah vokal i. Tapi di buku Iqra itu sejak dari sampul depannya sudah terjadi ketidakpatuhan pada aturan. Kenapa? Ditulis dalam bahasa Arab hamzah yang di bawah alif, qaf dengan ra, tambah alif dengan hamzah di atas. Dalam bahasa Indonesia Latinnya ditulis Iqra, pai dibit o. Padahal dinyatakan baris fathah a, baris dhammah u, baris kasrah i, tiba-tiba keluar o. Orang Arab tidak punya vokal o. O itu keluar karena bacaan-bacaan tertentu, karena mad lazim musaqqal kalimi misalnya. Makanya di ujung Fatihah itu terdapat bunyi o. Waladdallin. Nanti di dalam juz amma pada surat An-Nazi'at, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Di dalam surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, karena mad lazim musaqqal kalimi. Dan yang kedua pada lafzul jalalah, Allah. Anehnya Allah itu dibaca o, tapi dalam bahasa Indonesia ditulis a. Ramadan dalam kamus besar bahasa Indonesia ditulis a, dibaca o, Ramadan. Jadi inilah ketidakpatuhan dan ketidaktaatan kita kepada aturan di dalam berbahasa. Maka adalah Jumat Berkah. Dulu di awal-awal disebut dengan Jumat Barokah. Barokah, uronyoke saya katakan. Maka berubahlah menjadi Jumat Berkah, enggak jadi lagi Jumat Barokah. Itu lahjah, beda daerah, beda cara pengucapan. Maka dengan segala rasa hormat saya pada guru-guru saya juga di Jawa, karena saya dulu madrasah aliyahnya di Jawa Barat. Alamatnya itu diberikan oleh Khairil Anwar, antara Kerawang dan Bekasi gitu ya. Ada Pasar Tambun, di situ ada sebuah pesantren. Nama pesantrennya itu Ping. Ping itu bukan bahasa Inggris dengan arti merah jambu. Ping itu singkatan dari 4 kata. Perguruan Islam Nurul Kasyaf.
dari arah Bekasi lewat Pasar Tambun sekitar 4 km. Mereka memang senang maka ada adik saya yang nomor 3 namanya Mukhtisar pakai shot, oleh ustadz-ustadz dan kawan-kawan di sana dipanggil Mukhtisar. Yang namanya Faisal dipanggil Faisal. Kenapa? Karena mereka memang senang makanya di Pulau Jawa itu tetap standarnya harus banyak Jadi kenapa dalam kontestasi pemilu 2 kali Jokowi berhadapan dengan Prabowo kalah, itu permasalahannya karena Prabowo kurang Prabowo hanya 3 Jokowi ada 4 Prabowo Subianto 3 Joko Widodo 4 karena setelah reformasi standar nya mesti 4. Itu sejak dari Susilo Bambang Yudhoyono 4 Kalau tidak ada jangan ada sama sekali. Maka yang tidak, presiden yang tidak ada itu ada Baharudin Yusuf Habibie, enggak ada ada Megawati, enggak ada ada Abdurrahman Wahid, tidak ada sama sekali. Menyona be'na mukupun menyukana buput. Tidak boleh cilet-cilet. Orde baru 1 Soeharto, orde lama 1 Soekarno. Tapi orde reformasi minimal 4 jadi kalau tidak ada jangan ada sama sekali. Kalau ada pakai sebanyak-banyaknya. Tapi kita di Aceh nggak ada vokal kecuali bo. Maka baru ada nyalain anak maka itu karakteristik dari salat subuh berjamaah hari Jumat. Imam boleh secara sengaja memimpin salat subuh dan mengingatkan jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti rakaat pertama salat subuh hari Jumat ini saya akan bacakan surat Hamim Sajadah yang nanti ada ayat yang saya takbir untuk sujud, itu langsung sujud, jangan rukuk. Itu namanya sujud tilawah. Nanti dalam sujud itu kita baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sunat, tidak wajib. Bacaan tasbihnya tidak wajib. Panjang dah nak kuhai tapai. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Panjang cik tunggu. Baca yang pendek saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Hanjut cik tunggu. Buku cik semayang. Menyang hanjut. Maka sekurang-kurangnya subhana rabbiyal a'la, dan ada yang membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kenapa subhana rabbiyal a'la? Saat turun surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi instruksikan kepada para sahabat, ij'aluhu fi sujudikum, jadikan bacaan itu pada waktu kalian sujud. Maka dibacalah subhana rabbiyal a'la. Lalu turun surat Al-Waqi'ah pada bahagian penutup, fasabbih bihamdi rabbikal azim. Maka Nabi berikan petunjuk kepada para sahabat, ij'aluha fir ruku', jadikan bacaan itu ketika ruku'. Maka dibacalah subhana rabbiyal azimi. Riwayat tersebut baru sampai pada subhana rabbiyal a'la dengan subhana rabbiyal azimi. Lalu turun ayat Al-Quran lain yang bertambah dengan wasabbih bihamdi rabbika, maka ditambahlah wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi sayangnya ada sebagian orang yang nekat memfatwakan tambahan wa bihamdi itu bid'ah. Sayangnya bid'ahnya hanya satu, bid'ah dhalalah dan masuk neraka. Tatim semayang tak puja Allah tak mau neraka, maratah lam tak mau surga kan. Jadi itu menjadi masalah. Jadi pendeknya ilmu kita, jangan membatasi ilmu orang lain. Jangan sungkan-sungkan untuk menjawab wallahu a'lam. Imam Hanafi, beliau punya standar yang berbeda. Setiap pertanyaan yang diajukan ke beliau lebih dahulu dijawab dengan wallahu a'lam. Abu, bagaimana hukum baca Fatihah di dalam salat? Wallahu a'lam. Menurut saya, membaca Fatihah di dalam salat wajib, tetapi bukan rukun, kata beliau. Kalau kita jawab dulu, baru di akhir wallahu a'lam. Itu perbedaan antara Imam Hanafi dengan kita. Padahal beliau adalah orang yang Allah berikan kemampuan logika luar biasa. Sampai Imam Malik bin Anas memuji Imam Hanafi. Apa kata Imam Malik? Imam Hanafi itu kekuatan logikanya
bila beliau mengambil satu bongkah batu diberikan ke kita, lalu beliau katakan batu itu adalah emas, la'ata alaihi dalilan, maka sungguh beliau akan yakinkan kita tentang kebenaran batu itu emas dengan berbagai dalil. Itu saking kuatnya logika Imam Hanafi. Tetapi beliau tidak suka berdebat sembarangan. Walaupun tidak suka, tapi sangat sering beliau berdebat. Sampai suatu hari putra beliau ikut-ikutan berdebat. Karena apa yang dilihat oleh anak pada orang tua akan mereka praktekkan. Maka suatu hari Imam Hanafi melihat putra beliau itu sedang berdebat dengan kawan-kawannya. Dipanggil oleh beliau, "Nak, jangan terlalu suka berdebat. Apakah engkau ingin tampil hebat di antara kawan-kawanmu? Apakah engkau ingin pamer di hadapan orang-orang alim, atau ingin menunjukkan kepintaran di hadapan orang-orang bodoh?" Karena ditegur oleh ayahnya, anak ini balas menggugat. Iran ya hamba nak tegur len, padahal Iran ti urau dak wajib. Padahal anda pun setiap hari berdebat. Dengan tenang Imam Hanafi katakan, jangan samakan debatmu dengan kawan seperti debatku dan kawan-kawan. Kalian berdebat mencari menang, bukan mencari. Kami berdebat mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Maka saking takutnya kami terpeleset pada kesimpulan yang salah, saat berdebat itu, kalau ada burung yang lewat, mereka akan berani hinggap di atas kami. Saking tenangnya, tidak ada yang bergerak, takut salah. Itu saran dari Imam Hanafi kepada putra beliau. Maka inilah indahnya di dalam Islam, kita diajarkan adab dan etika tersebut. Maka pada sholat subuh hari Jumat itulah kita dapatkan pengajaran tentang sholat, tentang sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini satu-satunya sujud yang boleh dipraktekkan di dalam sholat dan di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dipraktekkan di luar sholat, tidak boleh di dalam sholat. Selain dari sujud syukur dan sujud tilawah, tidak boleh ada sujud sama sekali yang bukan ibadah. Maka hanya ada sujud rukun sholat, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Selain itu harus dipertanyakan kalau melihat ada orang yang sujud, karena sujud itu khusus kepada Allah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan kalian sujud menghadap matahari, jangan pula kalian sujud menghadap bulan, tetapi sujudlah menghadap Allah, Tuhan yang menciptakan mereka semua. Maka sujud itu hanya khusus kepada Allah, rukuk hanya khusus kepada Allah, tidak boleh ada rukuk dan sujud kepada makhluk. Apabila makhluk itu sesuatu yang disembah selain Allah di dalam agama yang lain, maka hukum sujud ke arah benda tersebut berkisar antara halal ataupun haram. Praktik terlihat seperti sujud, bukan sujud. Kalau sujud memang haram, maka dibuat aturan dalam agama. Orang yang sholat itu disunnah sutrah pembatas. Sekarang sudah mulai marak yang membuat sutrah di dalam masjid. Dulu saya perhatikan diperkenalkan pertama bentuk sutrah seperti yang kita kenal sekarang di Masjid Terapung yang ada di Jeddah, dibuat berbentuk papan agak melengkung seperti mihrab. Kami datang terlambat sholatnya, imam sudah selesai, kami buat jamaah di tengah-tengah masjid, lalu imam itu datang ke masjid, ambil kayu sutrah itu diletakkan di depan imam. Sutrah untuk membatasi antara orang yang sholat dengan orang-orang yang lalu lalang di depannya, karena melangkahi orang yang sholat dosanya besar. La ayyaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadail musalli. Sungguh salah seorang di antara kalian menanti sambil berdiri sampai 40 tahun lebih baik baginya daripada dia melangkahi orang yang sedang sholat. Maka nanti ada sutrah. Sedangkan orang sholat berjamaah, saf pertama sutrahnya adalah imam, saf yang kedua sutrahnya orang yang di depan, saf berikutnya tetap yang di depan itu menjadi sutrah. Maka harusnya ada dua perkara yang kita perhatikan. Orang yang sudah selesai sholat ingin keluar harus memperhatikan jemaah di belakangnya sedang melanjutkan rakaat masbuk ataukah sudah selesai.
Karena sering saya perhatikan masyarakat kita dengan adat ketimurannya yang sangat tinggi lebih senang berjalan melewati orang yang berdiri daripada melangkahi orang yang sedang duduk. Padahal yang sedang duduk ini udah salam, sedangkan yang berdiri melanjutkan sholat. Maka dia berjalan melangkahi orang yang sholat, bukan berjalan melangkahi orang yang sudah selesai sholat. Ini etika yang keliru. Maka harusnya kita lebih menjaga adab syariat daripada adabnya adat. Yang kedua, ketika kita sudah selesai sholat, jangan langsung bangkit berdiri. Coba perhatikan, jangan-jangan ada orang di belakang kita yang menjadikan keberadaan kita itu sebagai sutrah. Kita sedang duduk, urung bak bini akhirnya wiunen kagu bedah, lalu ternyata di belakang kita ada orang yang sholat, menjadikan punggung kita itu sebagai sutrah. Ketika dia sedang sholat, tiba-tiba sutrahnya melarikan diri. Engkau musibah ya? Padahal tadi ada sutrah. Nah, maka relakan waktu kita sedikit sejenak untuk berzikir sambil menunggu orang tersebut selesai. Nah, makanya imam kalau masih ada makmum yang masbuk, lebih baik jangan bangkit dulu, tunggu dulu sampai selesai, karena punggung imam itu menjadi sutrah bagi makmum yang masbuk ini. Kecuali kalau ada hajat lain terburu-buru. Maka adalah pengajaran tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, itu urutan yang kedua, salat subuh hari Jumat. Ada sebuah hal yang menarik tentang sujud tilawah. Suatu ketika saya diundang khatib salat Idul Adha di salah satu masjid di seputaran kecamatan Syah Kuala. Saya masih teringat waktu itu Idul Adha, hujan lebat di Aceh. Saya ke masjid dengan istri. Imamnya sholat, memimpin sholat, dan ada sujud tilawah. Kami ikut. Selesai sholat, saya naik mimbar khutbah. Selesai, setelah jabat tangan, maka acara begini itu disebut jabat tangan, bukan salaman. Salaman itu mengucapkan assalamualaikum, intinya salam. Bahasa Inggris disebut shake, bahasa Arab disebut jabat tangan. Sedangkan salaman itu saling mengucapkan assalamualaikum. Intinya ke 75 tahun 77 tahun ke usia merdeka, bahasa Indonesia hanya depan lah. Maka harus ada pengajaran bahasa Indonesia sedikit. Dibubar. Ketika sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, istri saya bercerita, istri pertama, karena memang baru satu. Gawat semayang menobang ya. Kenapa? Waktu imam sujud pertama, ada makmum ini 3 golongan, sujud, ada rukuk, ada diri. Yang kegurah ingat. Ya, ini pasti ada kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya adalah sujud tilawah itu bahkan orang yang sering salat saja tidak akrab. Apalagi salat Idul Adha, yang salat itu setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya orang Aceh itu punya standar ketaatan. Si palih-palih orang Aceh tetap sembahyang, tetap sholat. Cuma sembahyang wajib uro Jumat, sembahyang sunat uro raya. Berdoa wate cirit, beratib wate gempa. Jadi hari raya itu bahkan orang yang tidak pernah sholat ikut sholat. Yang dia tahu berdiri takbir rukuk dulu. Tiba-tiba oleh imam mempraktekkan sujud tilawah di tengah-tengah jamaah yang mayoritasnya tidak paham aturan sholat, apalagi sujud tilawah. Maka ketika imam sujud tilawah, yang di saf depan sujud, paham itu sujud tilawah. Yang di belakang terbagi 2, ada yang rukuk, ada yang berdiri. Yang rukuk tentu berfikir imam kalau kedua rukuk. Yang berdiri tentu lebih gawat lagi, nya cikat hilap bandung, yang betul cike ternyata salah semua. Maka sujud tilawah itu tidak boleh dipraktikkan sembarangan, harus disosialisasikan lebih dahulu. Maka itu nomor urut 2. Nomor urut 3, salat berjamaah pada salat subuh selain dari hari Jumat. Tetap subuh itu urutannya prioritas. Maka salat Jumat, salat subuh hari Jumat, salat subuh hari-hari yang lain. Baru urutan nomor 4, fadilah pada salat berjamaah adalah salat Isya. Maka kata Rasulullah, kalaulah orang-orang munafik itu tahu pada waktu salat subuh dan salat Isya ada pembagian sembako, la atauhu walau habwa,
pasti mereka akan datang ke sholat tersebut walaupun dengan cara merangkak-rangkak. Saking beratnya sholat isya dengan sholat subuh dan sholat isya. Makanya dalam Islam makruh tidur di waktu malam sebelum sholat isya. Kenapa? Karena berpotensi lewat waktunya ketiduran. Bagi orang yang sudah disiplin berjamaah, sekali tinggal sholat isya berjamaah, itu datang rasa nyaman di dalam hati seolah-olah sholat isya itu sudah selesai, karena sudah terbiasa selama ini waktu tidur sudah selesai sholat isya. Tiba-tiba karena satu dan lain hal tidurlah sebelum sholat isya, maka terbangun jam 10, jam 11, 12, itu akan datang tekanan batin kalau sembahyang isya, karena tidak pernah sholat isya tidak berjamaah. Maka itu salah satu ancaman potensi bahaya untuk orang yang disiplin berjamaah, digoda dengan rasa nyaman ketika tidak berjamaah. Bukan rasa nyaman tidak berjamaah, rasa nyaman seolah-olah sudah selesai sholat. Apalagi sholat subuh, itu iblis CS dengan berbagai teknik dan cara jitu menggoda kita untuk tidak sholat subuh. Saya sempat beberapa kali ketika terlambat bangun dari azan subuh, itu tidur, dihadirkan di dalam mimpi oleh jin ini seolah-olah sedang sholat, nyandung gigih jin. Sampai beberapa kali istri saya membangunkan karena proses yang sama, sedang tidur bermimpi baca Fatihah. Istri saya pikir saya mimpi ketemu hantu dengan baca Fatihah. Begitu bangun saya bilang ke istri, "Bunai belum boleh jin tengah sembahyang subuh." Bayangkan saking gigihnya jin. Jadi karena saya sedang mimpi sholat subuh, begitu terjaga, oh kali sembahyang subuh. Baru sadar begitu melihat pakaian masih pakaian tidur, belum pakaian sholat. Ini salah satu gangguan dari jurus-jurus iblis dan pasukannya. Maka sholat isya urutan nomor 4. Urutan nomor 5 berjamaah pada sholat asar. Urutan nomor 6 berjamaah pada sholat duhur, dan urutan nomor 7 berjamaah pada sholat maghrib. Dan luar biasanya masyarakat kita lebih menjaga jamaah sholat maghrib daripada sholat-sholat yang lain. Itunya memang penutup serta doa, tapi kita nggak terlalu buru-buru masuk surga. Bah kita mau tambah kamu madi-ade lihat luar. Maka itu persoalan kita. Maka alhamdulillah hari ini kita hadir sholat subuh berjamaah, dan itu fadilah urutan kedua pada urutan tertib fadilah sholat berjamaah. Demikian kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah nanti akan kita sampaikan hal-hal yang lain lagi pada waktu Jumat bila Allah Ta'ala memperkenankan, dan akan kita lanjutkan nanti malam kalau tidak salah ada agenda setelah maghrib di Islamic Center, dan besok ada acara safari subuh hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat badan, dan kekuatan iman, dapat bertemu lagi pada majelis-majelis yang terhormat tersebut. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihil marja'una wal ma'ab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.